Soal nomor 12. Suami membantu persiapan persalinan dan mendampingi istrinya. Merupakan bagian dari fungsi, kita baca dulu ceritanya ya. Jadi fungsi suami dalam menghadapi persalinan. Nyonya Sari menyatakan belum siap untuk menjalani proses persalinannya. Sehingga bidan menyarankan agar suami ikut serta mempersiapkan kebutuhan persalinan dan mendampinginya saat bersalin. Mengkoordinasikan dengan keluarga lainnya untuk membantu menjaga anak pertama yang berusia 2 tahun dan memenuhi nutrisi anaknya selama tinggal di rumah. Fungsi suami di sini adalah yang A, fungsi biologis, B, fungsi psikologis, C, fungsi sosialisasi, atau D, fungsi ekonomi, dan E, fungsi pendidikan. Jawaban yang tepat adalah yang B, fungsi psikologis. Karena apa? Karena peran suami di sini adalah memberikan dukungan secara emosional. Nomor 13. Nomor 13 soalnya adalah cerita. Kita lihat dulu ya teman-teman. Nyonya Raisa datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Ini merupakan kehamilan yang kelima dengan usia kehamilan 13 sampai 14 minggu. Menyatakan kegiatan rumahnya biasanya dilakukan sendiri karena suami bekerja sebagai buruh yang berangkat pagi dan pulang sekitar pukul 6 sore. Anak-anak sibuk dengan rutinitas sekolah dan jarak kehamilannya dengan anak yang terakhir adalah 1 tahun. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Nyonya Raisa mengalami anemia. Pertanyaan nomor 13-nya adalah risiko yang dapat terjadi pada Nyonya Raisa adalah A. Kelahiran postmatur, datanya tidak merujuk ke sana. Kalau yang B. Makrosomia, justru ibunya mengalami anemia. Yang C. Perdarahan postpartum. Ya, ini jawabannya adalah perdarahan postpartum. Karena apa? Karena Nyonya Raisa mengalami anemia. Kalau anemia tidak tertangani dan semakin memburuk dengan bertambahnya usia kehamilan, maka suspek atau kemungkinan yang dapat terjadi adalah perdarahan postpartum. Yang E stres, yang D stres bukan, dan yang E juga kelainan kongenital bukan. Oke, dari skenario nomor 14, dari skenario di atas, ciri-ciri dari struktur keluarga yang tidak dimiliki oleh keluarga Nyonya Raisa adalah A. Adanya perbedaan, B. Adanya kehususan, C. Tidak terorganisasi, D. Ikatan kekeluargaan yang sangat kuat, atau E. Mempunyai semangat gotong royong. Justru di soal dikatakan bahwa pekerjaan rumah dilakukan sendiri, lalu anak-anak sibuk sekolah dan kehamilannya berusia 1 tahun dengan anak yang terakhir. Artinya keluarga tersebut tidak memiliki organisasi, artinya tidak terorganisasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 15-nya adalah asuhan dari keluarga yang dapat dilakukan adalah A. Pengambilan keputusan berada di tangan ibu dan ayah, B. Melakukan pembagian tugas rumah dan bertanggung jawab, C. Melakukan rutinitas masing-masing, D. Membentuk ikatan kekeluargaan yang erat, E. Menghormati keputusan yang dibuat ayah saja. Jawaban yang tepat adalah B. Karena apa? Karena posisinya di sini adalah semua pekerjaan rumahnya dilakukan oleh ibu aja. Jadi, untuk meringankan keadaan ibunya, maka harus dilakukan pembagian tugas antar keluarga beserta tanggung jawabnya. Nomor 16, asuhan kebidanan yang tepat dan dapat dilakukan adalah A. Menjelaskan kepada ibu tentang risiko kehamilannya, B. Menjelaskan kepada ibu tentang pemakaian alat kontrasepsi, C. Melibatkan suami dalam melakukan asuhan kehamilan, D. Menghormati hak reproduksi wanita, atau E. Semuanya benar. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Karena bagaimanapun resiko keadaan ibunya yang hamilnya sangat beresiko karena jarak kehamilan dengan yang terakhir adalah 1 tahun dan ibunya mengalami anemia. Ditambah lagi posisinya dalam kehidupan sehari-hari, ibu hanya mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Nomor 17. Oke. Dalam merawat bayi, bidan sangat memperhatikan prinsip pencegahan infeksi.
Bagaimana soalnya? Seorang bayi lahir di BPM, keadaan waktu lahir sehat. Lahir langsung menangis, selanjutnya dilakukan perawatan bayi segera setelah lahir. Oke, untuk pencegahan infeksi apa yang harus dilakukan? Yang A, yang dimaksud di prinsip tersebut adalah, sorry ini agak salah di sininya. Sorry ya. Yang dimaksud di prinsip tersebut adalah A. Bayi dirawat bersama dengan ibunya. B. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. C. Selalu pakai alat pelindung diri lengkap. D. Semua orang selalu bisa menularkan infeksi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. Nomor 18. Seorang bayi lahir di rumah sakit, selanjutnya bayi dilakukan penimbangan. Hasilnya, beratnya 3.500 gram, panjang badannya 49 cm, kemudian dilakukan perawatan mata. Pada kasus di atas, perawatan yang benar adalah A. Diolesi salep mata tetrasiklin 2%, B. Diolesi salep mata eritromisin 1%, C. Diolesi salep mata eritromisin 2%, atau D. Diolesi salep mata tetrasiklin 1%. Jawaban yang tepat adalah D. Dengan menggunakan tetrasiklin 1%. Atau pilihan lainnya adalah eritromisin, namun dengan konsentrasi 0,5%. Nomor 19. Oke. Bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam bidang motorik kasar, halus, kemampuan berbahasa, maupun sosialisasi dan kemampuan terkait adalah berkaitan dengan A. Pematangan, B. Pemantauan, C. Pertumbuhan, atau D. Perkembangan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Perkembangan. Karena di sini perkembangannya adalah merujuk dari keyword adanya peningkatan di bidang motorik kasar, halus, kemampuan berbahasa, ataupun sosialisasi, dan itu adalah pengertian atau ciri khas dari perkembangan. Kalau pertumbuhan, ciri khasnya adalah adanya penambahan jumlah ataupun ukuran sel, seperti bertambah berat badan ataupun bertambah tinggi badan. Nomor 20. Kenaikan berat badan rata-rata pada bayi sehat usia 3 bulan pertama berkisar antara A. 7.000 sampai 1.000 gram per bulan, B. 500 sampai 600 gram per bulan, C. 350 sampai 400 gram per bulan, atau D. 250 sampai 350 gram per bulan. Jawaban yang tepat adalah yang A. 700 sampai 1.000 gram per bulan pada 3 bulan pertama setelah kelahiran. Ini adalah rumus yang dapat kita lihat. 1 sampai 3 bulan berkisar 700 sampai 1.000 gram. 4 sampai 6 bulan berkisar 500 sampai 600 gram per bulan. Yang 7 sampai 9 bulan 350 sampai 450, yang 10 sampai 12 bulan adalah 250 sampai 350 gram per bulan. Nomor 21. Hasil pemeriksaan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan didapatkan jawaban ya sebanyak 9. Artinya perkembangan anak adalah A. Meragukan, B. Sesuai umur anak, C. Terdapat penyimpangan, D. Memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah D, karena jawaban yahnya bernilai 9. Jika 9 sampai 10 jawaban ya dari KPSP, maka termasuk perkembangan sesuai umur. Jika skor yang didapat yahnya dalam KPSP 7 sampai 8, maka artinya perkembangan meragukan. Kalau skornya dapat 6 atau kurang dari 6, artinya kemungkinan ada penyimpangan. Nomor 22. Oke, kebutuhan dasar asuh yang harus orang tua bayi berikan agar bayi dapat tumbuh optimal berupa, ya soalnya adalah sepasang orang tua membawa anaknya ke bidan praktek mandiri, mengatakan anaknya berusia 9 bulan, sulit makan, hanya minum susu ibunya.
Ibu hanya memberi nasi dan pisang yang dilumatkan, sehingga berat badan bayi hanya 7 kg. Kebutuhan dasar asuh yang harus orang tua bayi berikan agar bayi dapat tumbuh optimal berupa A. Imunisasi, B. Pakaian, C. Nutrisi, D. Perumahan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Di sini kebutuhan dasar asuhnya lebih spesifik karena bayi hanya mengonsumsi ASI aja dari ibu beserta nasi dan pisang yang lumat. Artinya kebutuhan bayi atau pasinya belum dioptimalkan, belum disempurnakan. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 23. Seorang perempuan mempunyai bayi berusia 2 hari, bertekad ingin memberikan ASI eksklusif karena ASI mempunyai peranan yang besar untuk pertumbuhan otak bayi. Kandungan gizi dalam ASI agar pertumbuhan otak bayi dapat maksimal adalah A. Kadar laktosa yang tinggi, B. Kadar kalsium yang tinggi, C. Kadar seng yang tinggi, atau D. Kadar imunoglobin yang tinggi. Di sini adalah pertanyaannya kandungan gizi dalam ASI untuk pertumbuhan otak bayi. Oke, untuk pertumbuhan otak bayi dan yang kadarnya tinggi adalah dalam ASI, yaitu adalah keberadaan laktosa. Artinya jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 24. Seorang perempuan datang ke BPM dengan membawa anak perempuan berusia 2 tahun untuk menimbangnya. Bidan melihat anak tersebut dipakaikan baju penuh dengan hiasan dan benda kecil agar baju terlihat bagus. Kemudian bidan memberi penyuluhan kepada ibu tentang pemenuhan baju. Penyuluhan yang akan bidan berikan pada ibu tersebut adalah A. Gunakan bahan pakaian yang tebal, B. Gunakan bahan yang menyerap keringat, C. Hindari penggunaan pernak-pernik, atau D. Buat baju semewah mungkin. Jawaban yang tepat adalah yang C. Hindari penggunaan pernak-pernik. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa bajunya penuh dengan pernak-pernik, sementara anaknya baru berusia 2 tahun. Karena hal ini dapat membahayakan si anak, karena bisa saja pernak-pernik itu melukai anaknya ataupun tidak sengaja termakan oleh anak tersebut. Oke, nomor 25 adalah seorang perempuan sambil menggendong bayinya yang berumur 5 bulan sering menangis. Ibu mengatakan air susu masih keluar lancar namun bayi jarang menyusu pada malam hari. Ibu menanyakan mengapa bayinya gelisah atau cemas jika bayi sering ditinggal bekerja olehnya. Bayi secara normal mulai dapat merasakan rasa cemas pada usia A. 5 bulan, B. 2-3 bulan, C. Mulai lahir, atau D. 7-9 bulan. Jawaban yang tepat adalah bayi mulai merasakan cemas pada mulai usia 7-9 bulan. Nomor 26. Stimulasi asah diberikan sedini mungkin sampai anak usia 4-5 tahun setelah lahir. Periode anak berusia 4-5 tahun setelah lahir ini adalah A. Golden years, B. Bonding child, C. Golden child, atau D. Prototisme. Oke, pada 4-5 tahun pertama setelah kelahiran, seorang anak akan mengalami golden years. Artinya, masa-masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 27. Hal ini adalah diskriminasi gender dalam bentuk, itu adalah pertanyaannya, artinya ada diskriminasi gender. Seperti apakah diskriminasi gendernya? Soalnya adalah dengan adanya kemajuan teknologi, banyak lapangan pekerjaan menggunakan teknologi baru seperti mesin ataupun alat tertentu yang diasumsikan hanya laki-laki yang dapat mengoperasionalkannya. Yang A. Marginalisasi, B. Subordinasi, yang C. Pandangan stereotip, yang D. Diskriminasi, atau E. Isu gender. Jawaban yang tepat adalah marginalisasi.
Karena artinya apa? Di sini adanya kecenderungan terhadap salah satu perempuan atau laki-laki saja. Jadi tidak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Padahal di era sekarang, laki-laki dan perempuan sudah harusnya berada dalam posisi yang sejajar. Artinya tidak dikecualikan hanya karena berbeda jenis kelamin.